Jadi Allah itu memiliki sifat yang tetap, yaitu sifat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sifat ihsan itu melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala, fa kullu mawjudin la yakhlu an ihsanihi. Maka tidak satupun daripada seluruh makhluk yang maujud, baik di langit ataupun di bumi, la yakhlu an ihsanihi, yang tidak mendapatkan kebaikan Allah. Seluruh makhluk, bahkan dikatakan tarfata ainin, sekejap mata, tidak ada yang terlepas daripada sifat ihsan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi, bagaimana kesehatan mereka, kehidupan mereka, hidup dengan tenang, hidup dengan aman, dalam keadaan yang baik, senantiasa dan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La yakhlu kullu mawjudin an ihsanihi. Tidak ada setiap makhluk yang mawjud di muka bumi ini yang tidak mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan hidup yang baik, maka kebaikan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah muhsinun, zat yang berbuat baik. Dan ihsan adalah sifatun lazimun, sifat yang melekat, yang tetap dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ihsan tidak pernah terlepas dalam diri Allah. Kalau manusia mungkin suatu saat berbuat baik, dalam saat yang lain ihsannya itu terlepas dari dirinya, menjadi manusia yang jahat, berbuat buruk kepada sesama. Jadi bukan sifatun lazimun, tidak selalu melekat kepada setiap makhluk dan manusia, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhsinun ay al-ihsanu wasfun lazimun, senantiasa melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap makhluk yang Allah ciptakan itu mendapatkan kebaikan Allah pertama dengan ni'matul ijad. Dengan ni'matul ijad. Nikmat bagaimana mereka diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Jadi keberadaan kita ini adalah bentuk daripada ihsan Allah, bentuk daripada sifat baik Allah. Bagaimana Allah telah menciptakan kita, telah mengadakan kita. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu ihsan. Bini'matil ijad. Nikmat bagaimana Allah mewujudkan kita. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan, setelah ada, Allah tidak berhenti berbuat baik kepada makhluknya. Yang kedua adalah bini'matil imdad. Setelah diciptakan, wujud bentuk ihsan dan kebaikan Allah dengan apa? Ni'matul imdad. Dengan memberikan nikmat pertolongan kepada makhluk yang telah diadakan oleh Allah. Makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Ni'matul imdad. Maka manusia itu tidak terlepas dari dua nikmat. Yang pertama ni'matul ijad. Yang menciptakan, yang mengadakan. Allah. Dan ini sebuah nikmat. Dan nikmat itu adalah bentuk daripada ihsan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat atau kebaikan pertolongan dari Allah sehingga tumbuh besar, bisa makan, bisa minum. Ketika sakit Allah sehatkan. Ketika dalam kesulitan Allah mudahkan. Itu nikmatul imdad. Nikmatul imdad.
Maka Allah muhsinun, zat yang berbuat baik. Karena Allah itu zat yang berbuat baik kepada makhluknya, maka fa'ahsinu. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, fa'ahsinu, maka berbuat baiklah kita kepada makhluk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasan, Allah telah berbuat baik kepada kita. Sejak kita diciptakan, kita diwujudkan, lalu kemudian kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ahsinu, maka berbuat baiklah kalian kepada seluruh makhluk. Dengan cara apa? Bil qawli wal fi'li. Berbuat baik dengan ucapan, dengan lemah lembut, ya, wal fi'li, dan perbuatan. Jadi kita berbuat baik kepada makhluk, kepada setiap hamba Allah dengan apa? Dengan lisan, dengan ucapan. Dengan ucapan yang baik, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mencegah daripada kemungkaran. Itu termasuk ihsan. Ya, ihsan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fi'l, dan perbuatan, menolong, membantu, meringankan beban berat setiap hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihsan ini adalah apa? Ketika seorang makhluk mampu berbuat baik kepada sesama, maka dia telah berada dalam ghayah rutabiddin, berada dalam puncak keagamaan seseorang. Jadi puncak ghayah rutabiddin wa a'zamu akhlaqi ibadillahi salihin, itu adalah ihsan. Puncak dari akhlaqi ibadillahi salihin, akhlak daripada hamba Allah yang saleh, itu adalah ihsan, berbuat baik. Itu puncaknya. Jadi al-ihsan ghayatu rutabiddin wa a'zamu akhlaqis salihin. Manusia ketika dia berbuat baik, mampu berbuat baik kepada sesama, maka dia telah berada dalam puncak akhlak yang baik. Telah berada dalam pangkat keberagamaan. Bagaimana dia beragama dengan memberikan kebaikan kepada sesama. Bahkan dikatakan aslul ubudiyah. Kita ini diciptakan kan illa liya'budun, hanya untuk supaya atau agar kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap makhluk itu punya kewajiban untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sebagai ibadihi ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aslul ubudiyah, dasar daripada kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu atas dua perkara. Jadi aslul ubudiyah itu ala amrain, dasar kehambaan seseorang kepada Allah itu ada dua perkara atau atas dua perkara. Yang pertama, ta'zimu qudratillah, mengagungkan kekuasaan Allah. Jadi ketika seseorang itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pada dasarnya dia sedang mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aslul ubudiyah. Maka orang yang salat tetapi tidak ada ta'zim dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya dia tidak sedang beribadah kepada Allah. Jadi dasar ubudiyah seseorang itu didasari atas dua perkara. Yang pertama, ta'zimu qudratillah, mengagungkan kekuasaan Allah. Sehingga dalam salat kita awali salat dengan takbir Allahu Akbar. Itu ta'zimu qudratillah, mengagungkan kekuasaan Allah. Dan yang kedua adalah al-ihsan ila khalqillah. Al-ihsan ila khalqillah, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi vertikal ta'zim kepada Allah, kepada kekuasaan Allah. Secara horizontal kita ihsan ila khalqillah, berbuat baik kepada sesama. Itu aslul ubudiyah, dasar daripada kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghambakan diri kepada Allah tidak cukup hanya ta'zim qudratillah, tetapi tidak ihsan kepada hamba dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saleh itu tidak cukup tanpa kita menjadi muslih. Saleh itu baik tanpa kita mampu berbuat baik kepada sesama. Maka saleh, muslih. Saleh itu baik. Muslih itu mampu berbuat baik kepada orang lain. Al-ihsan, nah, ihsan, fa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Maka ihsan ada dua. Innallaha ta'ala muhsin. Allah muhsin. Lalu kemudian fa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian kepada Allah, kepada sesama, kepada makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu muhsin, zat yang berbuat baik, maka kita makhluknya juga dituntut untuk menjadi hamba yang muhsin. Ya. Karena Allah itu muhsin, maka kita dituntut juga menjadi makhluk yang muhsin. Nah, bagaimana pengertiannya? Muhsinnya Allah dengan muhsinnya makhluk. Muhsinnya Allah itu adalah syuhudullahi ala ibadih. Itu arti daripada muhsinnya Allah. Allah berbuat baik kepada makhluk artinya adalah syuhudullahi ala khalqih. Bagaimana Allah menyaksikan setiap makhluk dan ciptaannya. Itu adalah bentuk daripada ihsan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu ihsan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah ma'akum yang senantiasa bersama kalian. Artinya selalu syuhud, selalu memandang, selalu menyaksikan kalian. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Itu adalah bentuk daripada kebaikan Allah. Ihsan Allah, artinya kita makhluknya ini selalu dan senantiasa diperhatikan oleh Allah. Allah selalu memperhatikan kita, menyaksikan kita. Jadi orang, misal seperti orang tua. Orang tua itu kalau orang tua bentuk daripada ihsan kebaikannya kepada anaknya adalah senantiasa dia memperhatikan. Takut jatuh, ya, takut tertimpa sesuatu yang mampu membahayakannya. Jadi selalu diperhatikan, itu artinya bentuk daripada ihsan kebaikan Allah kepada makhluknya. Ala kulli syai'in syahid. Allah itu atas setiap sesuatu syahid, senantiasa menyaksikan. Jadi ru'yatu ibadih, senantiasa memandang hambanya. Fi harakatihim, dalam setiap gerak-geriknya. Wa tasarrufatihim, dan setiap tasarrufnya. Maka fasyuhuduhu likulli syai'in wa ihsanuhu. Maka syuhudullahi ta'ala wa ihsanuhu. Jadi syuhudnya Allah, pandangan Allah kepada setiap makhluk itu adalah ihsan atau kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innahu bisyuhudihi yahfaduhu. Karena setiap Allah memandang makhluknya, Allah akan menjaganya, melindunginya, yahfaduhu minal halak, daripada kerusakan. Seperti orang tua yang senantiasa memandang, memperhatikan anaknya agar selalu selamat, ya, tidak jatuh, tidak tertimpa sesuatu yang membahayakannya, selalu diperhatikan, dilihat, dipandang. Itu arti daripada bentuk kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyaksikan kita.
menyaksikan dan memperhatikan, melihat, memandang makhluknya, maka itu adalah bentuk daripada ihsan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ihsannya makhluk? Nah, itu ihsannya Allah. Innallaha muhsin. Allah muhsin. Makhluk, karena Allah muhsin, maka kita makhluknya juga dituntut menjadi makhluk yang muhsin. Bagaimana muhsinnya kita? Muhsinnya makhluk. Muhsinnya makhluk, puncak daripada kebaikan kita makhluknya adalah al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Itu puncak daripada ihsan seorang hamba. An ta'budallah ka'annaka tarah. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Mal ihsan? Kata malaikat Jibril, mal ihsan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-ihsan artinya ihsannya hamba, ihsannya makhluk itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Mampu menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah, menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Itu puncak daripada ihsan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat, seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan dia menyaksikan Allah dalam salatnya, seakan-akan dia memandang Allah dalam salatnya. Ka'annaka tarah, itu puncak ihsan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara, kalau kita ketika ibadah tidak mampu memandang Allah, melihat Allah, menyaksikan Allah, fa innahu yarak, maka Allah yang akan menyaksikannya, menyaksikan dia. Berarti kalau kita tidak mampu menjadi muhsin, tidak mampu menghadirkan Allah, beribadah seakan-akan kita melihat dan menyaksikan Allah, kalau kita tidak mampu menjadi muhsin, fa innahu yarak, maka Allah yang melihat kita. Berarti Allah yang muhsin kepada kita. Kalau makhluk tidak mampu menjadi makhluk yang muhsin kepada Allah, fa innahu yarak, maka Allah yang muhsin kepada kita. Allah yang melihat kita. Fa illam tuhsin fa huwal muhsin. Itulah. Fa illam takun muhsin fa innallaha muhsin. Kalau kamu tidak mampu berbuat baik, artinya al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kalau dalam setiap ibadahmu tidak mampu menghadirkan Allah, melihat Allah, menyaksikan Allah, fa innahu yarak, fa huwal muhsin. Allah yang berbuat baik kepada kita dengan apa? Dengan Allah memandang kita, dengan Allah menyaksikan kita. Fa illam takun fa illam tuhsin fa huwal muhsin. Jadi yang pertama adalah fa ahsinu, kita dituntut untuk muhsin kepada Allah. Beribadah seakan-akan kita melihat dan menyaksikan Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Fa illam tuhsin fa huwal muhsin. Maka Allah yang berbuat baik kepada kita dengan memandang kita, melihat kita, mengawasi kita. Fa innallaha muhsinun fa ahsinu, sesungguhnya Allah itu zat yang maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian ila ibadihi, kepada setiap hamba Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah.